Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susanila mu'allif yadal kitab wa sabihadil wilayah. Sallallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Wala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fid darini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Diperhatikan ya, jangan omongan dewek, cepat paham. Jadi orang itu kalau ingin cepat paham didengarkan keterangannya. Kalau yang tidak paham ditanyakan. Jangan malah bicara sendiri sehingga yang lain merasa terganggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi kikono fasal suci wa yajibulan wajib ma'al qodho'i sartane ngudhuni. Wa yajibulan wajib ma'al qodho'i sartane ngudhuni lisomi maring poso apa al kafaratu kafaroh al udma kang agung. Jadi wajib mengqodho puasa dan juga membayar kifaroh, membayar denda. Di samping wajib mengqodhoni juga wajib membayar kifaroh atau membayar denda. Wa ta'zirul lan den ta'zir ya kuwi men kapok. Kapok kuwi apa? Men aja maning-maning lakoni maning. Memberikan efek jerah. Jadi hukum itu diberikan itu harusnya memberikan efek jerah. Ya, bukan malah membuat orang semakin senang melakukan kejahatan. Ini berarti hukumannya tidak bagus. Misalnya orang korupsi sampai 20 miliar dihukum cuma hanya 5 tahun. Kemudian dendanya cuma hanya 200 juta. Secara hitung-hitungan masih bati. Sehingga banyak orang yang melakukan korupsi. Kenapa? Karena itu hitungannya bati. Jadi hukum itu harus memberikan efek jerah kepada si pelaku. Kenapa? Karena hukum itu adalah dibuat untuk membatasi perilaku manusia. Ketika tidak ada hukum, maka manusia hidupnya semena-mena. Yang besar menindas yang kecil, yang pintar membohongi yang bodoh, yang kaya kemudian menghina yang miskin. Nah, sehingga hukum itu harus memberikan keadilan bagi manusia. Itu membatasi perilaku manusia. Nah, dalam hal ini berpuasa juga ada kalanya hukumannya. Perhatikan ya Mbak. Hukumannya itu disuruh mengqodho plus membayar fidyah. Membayar kifaroh. Yaitu membayar denda. Jadi kifaroh itu namanya denda. Al-udma kang agung kang gedhi. Wa ta'zir lan ngaden ta'zir alaman ing atase wong afsada kang rusak sapa man saumahu ing posone man fi ramadhana ing dalam Ramadan yauman ing dalam sedina kamilan kang sampurna. Yauman ing dalam sedina kamilan kang sempurna bijimain kelawan jima tamin kang sampurna asimin kang dosa
bihi kelawan jima lisomi krono poso. Itu siapa yang dihukum oleh Allah disuruh mengqadhani puasa plus membayar kifaroh, yaitu orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, sedangkan dia masih melaksanakan ibadah puasa. Maka orang itu disuruh untuk mengqadha puasa, mengqadha dan juga membayar denda. Apa sih dendane itu apa? Dendane puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 bulan 30 hari, berarti ada 60 hari harus dilaksanakan puasa itu. Kalau sudah 58 kok batal, ulang di awal lagi. Buat sekali. Itu kalau orang pada bulan suci Ramadan, sedangkan dia masih melaksanakan puasa, kok melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan suami istri di siang bolong pada pelaksanaan puasa Ramadan, maka dihukum oleh Allah yaitu dengan berpuasa 2 bulan sahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut. Nek ora kuat, kenapa? Ora kuat ya sing ngarane nggon merdekakan budak. Ora langkah duwite nggon ngenai pangan wong selidak miskin, fakir miskin wong selidak. Ini makanya jangan kemudian menganggap enteng hukum ya. Jadi hukumnya jangan untuk mainan, jangan. Supaya kalian itu merasa jerah ketika melanggar hukum. Ya, dan hukum kok dilanggar sama dikasih sanksi kok tidak jerah, berarti hukumannya itu tidak setimpal, tidak sebanding dengan kesalahannya. Jadi hukumannya lebih rendah daripada kesalahannya. Sehingga apa? Orang itu yang diberi sanksi tidak merasa jerah dengan hukuman itu. Kayak ini korupsi 20 miliar, hukuman 5 tahun, dendanya cumanya 500 juta, itu secara kalkulasi hitung itu masih bati. Sehingga banyak orang yang melakukan korupsi itu. Kenapa? Hukumannya dengan kesalahannya jauh sekali. Yaitu hukumannya sangat ringan. Beda kalau misalnya korupsi hukum mati, ya itu lain lagi itu. Yang korupsi harus mati, hukumnya mati, ya itu pasti orang takut semua. Ya, karena salah juga itu menyengsarakan rakyat. Ya, itu hukumannya mati, dipancung atau ditembak apa digorok apa ranjam atau apa ya, nanti kan mati, itu baru memberikan efek jerah. Itu. Karena ya memang karena hukuman kita bukan hukum Islam ya. Kita menggunakan hukumnya adalah hukum negara, hukum dunia, bukan hukum Islam, sehingga ya seperti ini. Ya. Nah, sama ketika puasa itu juga pada siang Ramadan, sedangkan kalian masih melaksanakan ibadah puasa, kok melakukan hubungan suami istri, itu saja mendapatkan hukum, apalagi bukan istrinya, alias zina lebih-lebih itu. Kenapa? Dosanya zina itu, ya perhatikan, dosanya zina itu seandainya air laut untuk membasuh dosanya zina itu kurang air. Kenapa? Karena begitu besarnya dosa zina. Jadi banyu laut kan akeh ya. Banyak enggak? Banyak ya. Banyak seperti itu, tapi ketika untuk membasuh dosanya zina itu masih kurang airnya. Karena begitu besarnya dosa zina. Maka berusaha jangan sekali-kali melakukan perzinahan.
Ya, hati-hati. Sekarang yang namanya laki-laki perempuan itu dengan tidak ada batas. Ya, sehingga menjerumus kepada perzinahan. Banyak orang yang melakukan LKMD, lamar kawin meteng diset, ya, belum nikah tapi sudah punya anak. Ini apa akibat dari olah-olah manusia yang tidak takut dengan hukum Allah? Ya, padahal hukum Allah itu pasti ada. Paham? Nah, ini nikah, hari ini nikah, besok melahirkan juga ada. Atau besok nikah, sekarang melahirkan juga ada. Ini kenapa? Karena banyak manusia sudah tidak takut pada dosa. Ini, kalau sudah seperti ini, hancurlah keturunan kita. Karena zina itu akan apa? Memporak-porandakan nasab. Akan memutus nasab. Jadi nasab sampean itu rusak. Maka kalian menjaga supaya nasab kalian jangan sampai rusak. Kenapa? Karena besok kalian itu akan dipanggil oleh Allah dengan bapaknya, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan. Ya, jadi nama bapaknya dipanggil, wahai Ahmad bin Muhammad misalnya. Jadi bapaknya tanggil, disertakan. Nah kalau misalnya tidak ada bapaknya, ya bin Hawa, bin Adam, begitu ya. Nah, itu kalau di dalam catatan sipil saja kan sudah berbeda. Binnya itu bukan bin ayah, tapi binnya bin ibu. Itu hasil dari pernikahan, dari perzinahan itu. Binnya bukan bin bapak, tapi binnya bin ibu. Sudah dipermalukan dunia ini, yaitu dengan secarik kertas akta kelahirannya, dengan binnya itu bukan bin bapak, tapi binnya ibu. Ini hasil perzinahan. Ini di dunia saya jadi dipermalukan, apalagi di akhirat. Ya, akan dipanggil, ya. Makanya jangan sampai nasab kita jangan sampai rusak. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita. Ya, maka dikekang, belajar mengekang, belajar menahan nafsu. Ya termasuk cuma nafsu seksual, nafsu untuk terus bermain, nafsu untuk tidak mengaji, nafsu untuk malah, itu kan jenis nafsu ya. Jadi kita tahan, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu. Jadi yang namanya nafsu keinginan, keinginan, syahwat, keinginan, ingin main, ingin bebas, ingin tidak teratur, tidak terikat dengan apapun. Padahal yang namanya hidup di dunia pasti ada aturan. Dimanapun kita berada pasti ada aturan yang tertulis, ada aturan yang tidak tertulis. Nah kalau di sekolah ada aturan yang tertulis, di masyarakat ada aturan yang tertulis, namanya norma masyarakat. Ada norma kesopanan, etika, attitude dan sebagainya, itu harus dipatuhi. Ya, itu bagian daripada akhlakul karimah. Jadi orang yang pada siang Ramadan dia sedang melaksanakan puasa kok melakukan hubungan seksual, melakukan hubungan suami istri, maka orang itu adalah wajib mengqadha puasa dan wajib membayar kifarah. Kifarah itu apa? Puasa 2 bulan berturut. Nek orang mampu yang memerdekakan budak, saya kira nggak budak. Lamono larang nemen. Nek orang bisa ya berarti memberikan makan 60 fakir miskin. Oke, hukumannya. Maka jangan sampai kita sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Ini sekarang Rajab, nanti Sya'ban, kemudian
Ramadan. Nanti kita isi Ramadan dengan kegiatan-kegiatan tadarus Al-Quran, dengan ngaji pasaran. Insyaallah nanti kita Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari insyaallah. Ya. Supaya kita lebih memahami ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Ya. Singkat gelem ngaji sing ora ya ora apa-apa. Sing pengin pinter ya ngaji, sing ora ya ora apa-apa. Wong Pak Nanggen Pak Guru Pak Abi ora ape maksa sampean ora. Silakan. Ya. Silakan sing pengin pinter ya ngaji, sing ora ya ora usah ngaji. Ya. Kaya saiki kan ya kadang-kadang mangkat, kadang-kadang ya ora, bebas ya. Kalau di sekolah kan catat alfa izin. Kalau di sini ya enggak usah. Tinggal kesadaran kita. Kesadaran kalian itu kira-kira dalam diri kalian itu ada iktikad, ya ada semacam keinginan untuk pinter apa tidak. Ya. Ya kira. Ingin murah dalam diri kalian. Supaya jangan sampai menjadi orang yang bodoh. Kalau menjadi orang yang bodoh itu payah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki kono fasal suwiji wa yajibulan wajib ma'al qodoi serta ngodoni apa al imsaku ngeker lisomi krono arae poso fisitati mawadhi'a ing dalem papat pira-pira panggonan 6 kepapat fisitati mawadhi'a ing dalem 6 pira-pira panggonan. Jadi wajib mencegah, wajib menahan puasa, wajib menahan untuk berpuasa plus mengkodoni. Jadi senajan sampean iki posone misale batal ya, tapi sampean wajib ora mangan. Dan juga wajib mengqadha. Yaitu di dalam fisitati mawadhi'ah, di dalam 6 tempat. Ini paham, men ngape puasa sih ya. Men ngerti batale poso apa maning. Aja ngaji nganti kan pirang-pirang tahun isine mung guyonan barang ngerti ora paham, wudu ya ora paham. Sembayang ya guyonan bae, model santri apa sih? Santri sembayang kok guyonan, santri apa? Santri bol pirit apa sih? Santri sembayang ya sing khusuk. Jene tendangan tok, jene guyonan tok. Papane guyu, gluwean kiyang tapi nggon ngaji ora gelem. Ora sembayang Allahu Akbar menang. Kapan guyonan? Latihan. Ayo apa? Nek kaya kuwi masyarakate memandang lah wong kaya sing santri wis sembayangi guyonan kok pemaning sing tutusan santri. Ya apa ndak? Ya itu. Al awalu tawi kang awal. Iku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. La fi ghairihi. Ora ing dalam liyane Ramadan. Ala muta'addin ing atase wong kang nejo bifitri kelawan mukae man. Jadi muka ing dalam bulan Ramadan ora liyane ya kanthi sengaja. Juga Pak, sampean sengaja membatalkan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Maka kalian wajib menahan jangan makan. Dan juga nanti diqadha. Paham enggak maksudnya? Jadi bulan Ramadan sampean sengaja membatalkan puasa tanpa sebab. Tanpa sebab sampean batalake puasa tanpa sebab, maka hukumannya adalah kalian wajib menahan jangan sampai makan sampai pada berbuka puasa. Dan yang kedua, kalian wajib mengqadha puasanya. Supaya berat.
ini. Maka kalian sudah wajib semua kecuali yang belum balik. Yang belum balik ya latihan. Ya. Kalau dari sebelum balik tidak latihan, mulai latihan puasa, nanti ketika sudah balik, puasa abot. Di Indonesia mending hanya berapa jam? Dari jam 4 ya. Jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 14 jam. Ringan. Coba kalau negara-negara itu yang di Palembang sampai 20 jaman itu. Ya, Masya Allah. Ya benar. Kita ringan. Kalau sekarang itu jam 4 cuma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 14 jam saja. Ringan. Ya, tinggal keyakinan kita, iktikad kita, dalam hati kita itu mau melaksanakan ajaran agama apa tidak saja. Ini yang pertama, yaitu orang yang menyengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, bukan yang lainnya. Maka dia wajib menahan berpuasa dan juga wajib mengqadhoni puasa yang batal itu, yang dibatalkan. Yang kedua, wasani utawi kaping pindho iku ala tarikin niati ing ngatasi wong kang ninggal niat. Lailan ing dalem bengi, ing dalem waktu bengi fil fardi ing dalem poso fardu. Nomor 2 yaitu orang yang meninggalkan niat pada malam hari pada puasa fardu. Maka diingat niate kuwi malam hari. Malam hari berarti apa? Dari mulai ba'da maghrib sampai terbitnya fajar. Paham? Jadi malam itu kan itu dari apa? Dimulai dari ba'da maghrib sampai terbitnya. Maka supaya ulama-nya Pak ulama memberikan pencegahan supaya jangan sampai meninggalkan niat itu, biasanya ba'da sholat taraweh niat bersama nawaitu sama ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadisanata imanan wa ihtisaban fardhu lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya jangan sampai lupa tidak niat. Kalau tidak niat pada malam hari, maka puasanya tidak sah. Nanti orang itu wajib mengqadha puasa yang ditinggal dan juga wajib tidak makan sampai pada waktu berbuka. Sampai sini paham enggak? Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga sekarang. Wasalisu tawi kaping 3 iku alaman ing atase wong tasahara kang sahur sapa mandon nan hale nyono. Bako alaili ing tetepe wengi fabana mongko pertelo apa khilafu sulayane lain atau sulayane don. Yang nomor 3 adalah orang yang bersahur ya. Orang yang sahur mengira bahwa dia itu sahur masih dalam waktu malam. Ternyata sudah imsak. Sudah masuk waktu subuh. Nah itu berarti batal. Paham enggak? Jadi wong sahur mengira bahwa waktu itu belum waktu subuh. Kan jadi kan batasnya bukan imsak ya. Jadi imsak itu hanya untuk pencegahan. Untuk mempersiapkan saja. Maka kalau kalian makan imsak, nggak usah ditinggalkan, langsung dimakan, tidak apa-apa.
Nggak usah tunggu imsak menduk, nggak masalah, dimakan saja biar habis minum kok seret dong so bar mangan orang minum yuk entek barang entek imsak ngombe yang tumbe apa jangan kemudian imsak harus ngombe harus maem orang ngombe akhirnya jadi seret. Jadi imsak itu hanya solusi supaya jangan sampai kita melebihi batas waktu yang ditentukan. Hanya untuk berhati-hati saja. Supaya kita bersiap diri untuk tidak tidak makan lagi itu. Paham ya? Jadi imsak itu bukan berarti tidak boleh makan. Lah, ketika orang itu sahur, dia mengira bahwa itu masih waktu malam, ternyata kok sudah habis. Ternyata sudah muncul fajar sotiknya, berarti orang itu puasanya batal dan wajib menahan tidak makan dan juga wajib mengqadhani puasa. Ini paham enggak? Paham ya? Ini yang nomor 3. Kali 4. Warabi'u tawi kaping 4. Iku alama ning ngatasé aftara kang muka berarti berbuka. Alaman ing ngatasé wong aftara kang muka sapa man donan hale nyono al-ghuruba ing surupe srengenge. Fabana mongko jelas apa khilafu sulayani don aidon hale malih. Yang keempat adalah orang yang berbuka karena mengira bahwa itu sudah masuk waktu maghrib, sudah waktu masuk berbuka, ternyata belum. Nah, misalnya tidak ada jam, ya tidak ada jam, ternyata suasananya mendung, kan kelihatan sudah maghrib ya. Lah dia makan, karena tahunya sudah masuk waktu berbuka, ternyata belum. Berarti orang itu puasanya batal, tapi dia wajib menahan sampai waktu berbuka dan juga wajib mengqadha puasa itu. Ini diingat yang awas hati-hati. Kadang-kadang adzan durung waktune buka us adzan hingga enggak wong malah kaderi banyak itu sakit sembarangan. Mulai jalannya kapan adzan di masjid. Jadi induknya itu di masjid. Ora gue ngoten selenggar adzan, gue adzan kayak gitu. Jadi anggone aturan. Patokane masjid adzan, ngariani adzan namanya. Jadi masih dulu yang adzan. Ya, supaya supaya menseragamkan waktunya itu. Aja masing-masing adzan, dewek masih dulu adzan, musa sudah adzan duluan. Kan bingung akhirnya masyarakat. Bebelin dige, ngurung adzan kayak kan adzan ge durung. Kan betul ya. Ini kadang di sini seperti itu. Jadi enggak mau diatur. Akhirnya rebut. Itu maka harus diseragamkan, harus menunggu adzan di masjid baru yang lain boleh adzan sehingga tidak simpang siur. Ini berkaitan dengan masalah puasa karena jangan-jangan ketika adzan belum masuk waktu berbuka hanya dosa enggak? Dosa. Makanya hati-hati ya. Nah itu ini bagi para muadzin jangan langsung adzan ya. Ini bagi para muadzin hati-hati ya. Ini kalau di waktu Ramadan. Terus nomor 5. Wal khamisu tawi kaping 5 iku alaman ing atase wong
bana kang pertelo. Ampun. Adik, Mas. Coba. Bana kang pertelo atau kang jelas lau kaduwene man. Apa yaumu salasina dina 30 min Sa'bana saking wulan Sa'ban. Wal khamisu tawi kaping 5 iku alamane ngatasi wong bana kang pertelo lahu maring man apa yaumu salasina dina 30 min Sa'bana saking wulan Sa'ban annahu ing setuhune yaum iku mir Ramadhana saking wulan Ramadan. Lah yang nomor 5 itu adalah orang yang mengira bahwa hari ini adalah hari yang ke-30 bulan Sa'ban, sehingga dia tidak berpuasa. Lah kok ternyata hari ini sudah masuk waktu Ramadan. Berarti dia orang itu wajib menahan tidak makan dan juga wajib mengqadhani puasa. Tapi kalau sekarang tidak ya, sekarang kan ada tidak isbat, jadi untuk meminimalisir terjadinya seperti itu. Makanya langkahnya pemerintah adalah melakukan sidang isbat. Itu saja ada yang tidak patuh pada pemerintah. Selalu mendahului pemerintah. Ya Banda. Kalau pemerintah kan menggunakan ru'yatul hilal. Ya. Menggunakan imkanur ru'yah. Yaitu kekuatan memandang. Beda dengan wujudul hilal. Kalau wujudul hilal itu berarti berapa derajat pun selama itu ada hilal ya baru sudah masuk. Beda dengan imkanur ru'yah. Kalau tidak kelihatan berarti belum masuk satu Ramadan. Itu saja melalui berbagai sidang isbat itu saja ada organisasi yang tidak mengikuti pemerintah. Supaya seragam, supaya semakin semarak ya. Tapi ternyata kan ada yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah. Bahkan dari sekarang sudah menentukan Ramadan tanggal sekian itu kan. Padahal kan Rasul mengatakan summu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Jadi harus kepenake dewek tuh ya. Terus wasa diso tawi kaping 6 iku alaman ing atase wong sabako kang ketelanjur ing man apa maul mubalaghati banyune bangetake mimat madoten saking kekemu wasting sakelan sebanyu irung. Iku alaman ngatasi wong sabako kang wis ketelanjur hu ing manapa maul mubalaghati banyu bangetake mimat madoten saking kekemu pasti yang sakelan sebanyu irung. Nomor 6 kuwi wong sing nalikane banyu wudu, nalikane kemu, nalikane sebanyu maring irung kebanteran sehingga banyune manjing. Jadi kan batal loh ya. Nah, ingat kalau misalnya sampean kok masih berpuasa ya nasib banyu asli sedot tarusan ojo kuwi baik. Nah, kapan kamu coba brot, pokoknya anu ya. Kan gelek itu nanti membatalkan puasa. Paham ya? Jadi apik iku nalikane sampean iki istingsak, yaitu menghirup udara
ya menghirup menghirup air ke hidung itu kan apalagi disedot ya biar masuk itu kan menyehatkan ya. Bagaimana kan hanya seperti ini ya, hanya seperti ini, jangan seperti dihirup itu ya. Jadi ketika kalian berpuasa jangan sampai kemudian air berkumur atau air yang dihisap ya, yang dihisap ke hidung itu jangan sampai masuk ke dalam perut kita sehingga menyebabkan puasa kita itu kalau batal berarti sampeyan wajib menahan tetap tidak makan dan juga sampeyan plus wajib mengqadha puasa. Sampai sini paham? Paham ya? Ya, sekarang coba dibaca bersama